Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau tadi dari kesaksian Ibu Lim, Ibu Yeni, Geris, Ibu Leni juga, ada satu hal yang sangat penting sih yang saya boleh bagikan bagi kita. Jadi iman kita nggak butuh iman yang besar. Yang kita butuhkan iman kepada Allah yang besar. Karena kalau kita pikir, waduh iman saya nggak besar, kita jadi ciut. Tuhan jawab doa kita apa enggak nih? Tapi kalau kita beriman kepada Allah yang besar, pasti terjadi mujizat. Itu sebabnya walaupun kita mungkin lemah, mungkin kita juga kadang-kadang ragu, waduh bisa nggak ya? Tapi yang paling penting gini sih Bapak Ibu, iman kita itu bisa mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi iman kita itu bisa mengubah dari hal-hal yang mustahil menjadi yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi. Sebetulnya apapun masalah kita, nggak usah takut lah. Mungkin kita juga agak ragu. Ya kita butuh sepakat, berdoa bersama, sepakat. Tapi bukan mengandalkan manusianya ya. Tapi dengan iman orang itu dan iman kita, iman saya, kita menyatu aja dah. Jadi nggak perlu nggak perlu yang ribet-ribet lah untuk berdoa bersama, berdoa. Kalau tadi dalam kesaksian Ibu Leni itu sebenarnya udah lama kami berdoa, Tuhan berikan rumah, berikan supaya ada orang yang yang kasih pinjam rumah lah gitulah. Kami udah lama, udah berapa tahun yang lalu gitu sih. Cuman nggak mungkin lah. Saya nggak pernah bayangkan itu yang di Cikarang. Saya bayangkan yang deket-deket lah. Ya, saya nggak tahu apa maksud Tuhan ini. Tapi yang jelas, kita terus berdoa aja. Jadi kayak Geris, kesembuhan, berdoa terus. Entah bagaimana, pokoknya berdoa aja. Karena tema tahun kita ini kan apa? Bersama Allah, kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi jangan ada lagi di antara kita yang ngomong, saya nggak bisa. Kita harus bisa bicara, saya pasti bisa. Entah bagaimana caranya, saya pasti bisa. Kenapa? Ada iman kepada Allah yang besar. Ini yang kita pertahankan, yang kita terus hidupkan dalam hidup kita ini saat-saat ini. Walaupun ada kesulitan, ada berita-berita yang tidak menyenangkan, iya memang ada berita-berita yang tidak menyenangkan bisa terjadi. Tapi kita punya Allah yang besar. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana kita memberdayakan karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara ini dan saya ini kita semua ada karunia Roh Kudus. Kita berdayakan karunia Roh Kudus itu pada saat kesulitan hidup, pada saat hidup ini lagi susah. Dan ini bukan masalah ini ya, karena kenyataan-kenyataan yang ada ini saat ini di Indonesia ini dari Januari sampai Maret sudah ada 80.000 orang yang di PHK. Januari sampai Maret. Jadi kita juga geleng-geleng kepala, kenapa bisa terjadi seperti ini? Terus juga anggaran belanjanya sudah sangat ketat. Sangat ketat, daya beli masyarakat sudah sangat rendah. Kalau dulu waktu pemerintahan yang lalu, itu kalau sudah kayak gini, menjelang lebaran biasanya itu jor-joran lah orang belanja. Tapi kalau saudara ke pasar atau ke mall, yang rame apa? Yang tempat makan. Tempat baju nggak rame. Nggak rame. Ya itulah yang memang ininya. Jadi sangat rendah. Terus juga pendapatan negara kita ini lagi berkurang nih. Lagi berkurang. Pajak lagi berkurang. Nggak tahu ini bagaimana apa yang terjadi. Dan Indonesia tahun ini harus bayar utang itu 800 triliun. Jadi 10% dari hutang Indonesia harus bayar tahun ini. Jatuh tempo. Makanya Presiden Prabowo itu lagi deg-degan. Kan dua hal ya yang membuat orang jantungnya berdebar-debar kencang. Jatuh cinta sama jatuh tempo.
Ya ini memang masalah yang terjadi. Bahkan kemarin saya dengar berita itu Trump sudah umumkan perang sama Houthi yang di Yaman. Jadi udah diserang itu Yaman. Jadi dibilang perang besar-besaran harus dihajar Yaman ini. Saya bayangkan kapan amannya dunia ini. Memang nggak pernah aman dunia ini. Selama kita hidup dalam dunia ini semua bisa berubah. Yang jadi pertanyaan dalam hati saya, apakah dunia ini sedang berada dalam depresi besar yang pernah terjadi 1 abad yang lalu, 1928 sampai 1929. Kita semua nggak ada yang pernah hidup di waktu zaman itu ya. Tapi ini orang begitu depresi, belanja pun juga susah, hidupnya susah secara ekonomi. Nah, kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang sedang terjadi. Tapi kita mari memberdayakan karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk bagaimana menghadapi kesulitan hidup ini. Kalau kita pakai iman dan karunia Roh Kudus, kita akan semakin ngerti, bagaimana cara hidup kita ini, bagaimana kita akan menghadapi semuanya ini. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Kita bicara firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana Tuhan memelihara janda di Sarfat. Seorang janda yang bukan orang Israel, dia orang Sarfat yang ada di Tirus dan Sidon. Dan bisa melihat sini situasi yang memang tidak mudah. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16 dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi ini udah musim kemarau, musim kelaparan, dan air hujan tidak turun. Bukan hanya hujan tidak turun, tapi embun pun juga nggak ada. Biasa kalau ada rumput, kita lihat pagi-pagi tuh embun ada. Ada embun kalau di rumput atau di pohon-pohon. Tapi pada saat itu embun pun tidak ada. Jadi kesulitannya luar biasa. Nah, situasi yang ada saat ini kita mungkin sedang mengalami masa-masa krisis ekonomi dunia. Makanya orang lagi berpacu bagaimana UMKM, bagaimana kita ada produk-produk yang kita buat dan kita jual. Semua memang mesti berkreatif. Bagaimana menciptakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua. Makanya kami terus berpikir bagaimana ini ada produk-produk yang bisa dibuat dan bisa dijual. Bukan kita khawatir, tapi kita antisipasi situasi yang ada di tengah-tengah dunia saat ini. Kemarin waktu saya ikut webinar itu seorang doktor dari UPH, dia bilang gini, memang saat ini kita mesti kreatif, mesti meng-create hal-hal yang baru supaya kita menciptakan kesempatan. Ada kesempatan baru, kita ambil kesempatan itu. Dan saya belajar, oh ya, memang benar. Makanya untuk ke sana kita harus mengerti karunia-karunia yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, nggak usah baca, tapi saya akan bacakan di sini. Paling tidak kita ada diberikan 7 karunia. Kita semua diberikan, mungkin ada 1 atau 2 atau mungkin 3. Tapi karunia-karunia ini bisa kita berdayakan untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. 7 karunia itu pertama bernubuat. Bernubuat itu bukan berarti kita, hai Ines, demikianlah firman Tuhan. Bukan. Kalau kita melakukan gitu ke Ines mungkin pikir, lu siapa? Tapi mungkin bernubuatnya makin gini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan ada bicara di hati kita. Walaupun kita nggak ngerti, ini suara Tuhan atau suara saya ya? Atau jangan-jangan suara setan dalam diri saya. Kadang-kadang ada berpikir kayak gitu. Tapi kalau Tuhan sedang bicara dalam hati kita, tiba-tiba kita ketemu teman, ketemu orang yang kita nggak tahu, orang itu tiba-tiba ngomong sesuatu yang ada di hati kita. Nah, sebenarnya kita punya potensi, punya karunia bernubuat. Karena Tuhan bicara. Sebenarnya hati Tuhan, Bapak Ibu,
ingin bicara bagi kita. Cuma yang sering kali yang kita ragu gini, ini suara Tuhan atau suara saya ya? Atau jangan-jangan ini suara setan. Ini yang kita, kalau misalnya kita dapat seperti itu Bapak Ibu, mari kita berdoa, Tuhan kalau ini suaramu, biar ini ada dorongan di hati saya. Tapi kalau enggak, suara ini mati. Ada konfirmasi dari orang lain. Ada konfirmasi dari orang yang kita nggak kenal, tiba-tiba dia ngomong sesuatu, kita mungkin lihat di YouTube atau di medsos, tiba-tiba ada pernyataan yang sama. Dan itu membuat kita, oh iya, saya dapat konfirmasi. Nah, itu bernubuat. Yang kedua melayani. Jadi orang yang suka melayani. Yang ketiga mengajar. Keempat menasihati. Kelima membagi-bagikan sesuatu. Jadi suka memberi. Yang keenam memberi pimpinan. Yang ketujuh yang menunjukkan kemurahan. Jadi ada 7 karunia motivasi Roh Kudus yang Tuhan sebenarnya sudah berikan bagi kita. Mungkin kita nggak sadar. Tapi coba Bapak Ibu coba renungkan. Apa sih yang Tuhan berikan kepada saya ini? Nah, mari kita lihat dalam ayat yang ke-8. Firman Tuhan dalam ayat 8 demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi Elia pada waktu itu ada di Sungai Kerit. Sungai Kerit itu sudah mulai kering. Dikatakan demikian. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba kalau kita seperti Elia ini. Tiba-tiba kita disuruh, misalnya Ibu Lim, pergilah engkau ke Jogja. Di sana ada seorang anak muda yang akan pelihara engkau. Mungkin Ibu Lim juga bertanya-tanya, Tuhan yang mana Tuhan? Siapa orangnya Tuhan? Kasih tunjuk dong Tuhan wajahnya. Di mana tinggalnya, alamatnya di mana? Ini dibilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan kalau bisa orang kaya dong, masa janda? Iya dong, kalau secara manusia kan juga berpikir gitu kan. Terus dibilang, aku telah memerintahkan. Jadi Tuhan sudah memerintahkan seorang janda yang di Sarfat itu untuk pelihara. Berarti Tuhan sudah bicara loh. Tuhan sudah bicara. Oh, tapi apakah Tuhan bicara sama orang yang bukan Israel? Itu kan jadi pertanyaan. Juga menjadi pertanyaan kita juga loh. Apakah kira-kira Tuhan juga bisa bicara sama orang yang bukan Kristen, yang bukan anak Tuhan? Ini jadi pertanyaan juga. Tapi kenyataannya Tuhan sendiri yang bilang, aku memerintahkan. Jadi ini si Elia disuruh Tuhan nekat. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana janda ini sebenarnya dia punya karunia Roh Kudus yang dia nggak sadar, tapi justru karunia Roh Kudus itu diberdayakan oleh janda ini, janda Sarfat ini untuk pelihara hidupnya dan anaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita ini punya 3 modal. Jadi jangan pernah berpikir modal kita itu hanya uang. Tapi modal kita itu ada 3. Human capital, makanya kapital modal diri kita. Ini diri Bapak Ibu nih dan Saudara, ini modal loh. Kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya otak, punya telinga, punya hidung, punya mulut, lidah. Itu modal. Bukan hanya di situ aja. Kita punya potensi, karunia-karunia Roh Kudus, itu juga modal. Terus hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa intim dengan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, itu juga modal. Jadi kalau kita terhati setiap hari baca Alkitab di rumah dan kita biarkan kekayaan firman Tuhan itu menguasai diri kita, mengarahkan kita, itu juga modal. Jangan pikir modal itu hanya uang, properti, mobil, bukan. Tapi itu loh diri kita nih yang Tuhan berikan.
Makanya kita semakin hari semakin diperkaya oleh Tuhan. Juga kita perlu juga mengembangkan diri. Bagaimana kita mengembangkan diri ini? Jadi baik orang muda maupun orang tua, ayo kita mengembangkan diri ini, kita belajar. Belajar terus kembangkan diri. Apa yang kita bisa nih? Ada dorongan di hati, kita coba kembangkan. Juga yang terakhir adalah integritas. Kejujuran. Wah, ini kejujuran penting nih. Makanya Pertamina gara-gara Pertamax jadi Pertalite, Pertalite jadi Pertamax, orang lari ke Shell. Jadi orang nggak percaya Shell jadi rame. Kalau dulu Shell itu paling-paling yang masuk itu 2-3 mobil. Sekarang udah berbaris, udah macet di Shell. Karena apa? Integritas. Integritas itu penting, Bapak Ibu. Karena dengan kejujuran yang kita punya, orang akan percaya sama kita. Nah, sosial kapital, jadi modal sosial itu ada simpul-simpul sosial. Jadi makin gini, Bapak Ibu. Berapa hari lalu ada teman saya bilang gini, Pak Andi, punya kenalan nggak di Pengalengan? Kami belum pernah ke Pengalengan, nggak tahu siapa orangnya. Itu nggak tahu. Tapi waktu saya ada telepon sama orang dari Nirmala, orang Nirmala ini bilang, ya saya tahu Pak, saya kenal ada satu orang di Pengalengan. Oh oke. Terus saya tanya sama dia, boleh nggak Pak, saya dikasih nomor handphonenya? Boleh Pak. Nah, kebetulan orang ini yang dari Nirmala ini, itu dulu bosnya. Jadi dia kasih tahu dulu. Jadi waktu saya telepon orang Pengalengan ini sangat terbuka, sangat welcome. Itu namanya simpul. Jadi kalau kita punya integritas, kita punya sesuatu yang, jadi ada orang lain yang mengedifikasi, jadi memperkuat, meyakinkan orang ini yang kita akan hubungi, betul, dia ini baik, dia bagus, dia akan bisa menolong, bisa berbagi dengan kamu. Nah, itu membuat orang itu jadi, oh ya, jadi terbuka. Hal-hal kayak gini namanya sosial kapital, jadi modal sosial. Walaupun kita nggak terlalu tahu, tapi kita bisa kenal. Apalagi zaman sekarang ini lebih gampang ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn yang untuk cari kerjaan, itu semua ada di situ. Terus kalau misalnya edifikasi itu, misalnya kalau kita mau pergi cari tempat penginapan aja lah. Kita mau cari tempat penginapan. Misalnya Ibu Yeni tiba-tiba disuruh pergi ke Biak. Nah di Papua. Ibu Yeni nggak tahu nih Biak ini di mana. Nah, cari di Google tempat penginapan di Biak yang mana nih yang murah, yang bagus. Dan di situ ada penjelasan. Ada orang-orang yang pernah menginap di satu hotel. Wah ini bagus ini bagus. Itu namanya edifikasi. Jadi ada orang yang mau bikin kesaksian. Dan biara ada orang yang mau bikin kesaksian tentang kita. Oh iya, memang Acong itu memang bagus kalau main musik, bisa dipakai. Iwan juga. Wah. Oh kalau Ibu Anti sama Ibu Kumala kuenya enak-enak. Bisa dipesan. Kan ada edifikasi. Jadi orang mau beli. Itu namanya edifikasi. Itu modal sosial. Makanya di gereja itu penting kita bergereja ini. Kenapa? Karena kita ada modal sosial. Kita lagi bangun modal sosial. Ada komunitas. WEC ini bukan istri-istri selebritis ya. WEC ini WA group. Jadi WA group. Jadi kita bisa ada komunitas, ada berita-berita. Finance capital, modal uang. Kita pasti ada uang lah. Ya paling tidak di dompet ada 5.000 lah. Untuk bayar parkir, tidak. Kalau enggak ya 2.000 lah. Tapi paling tidak ada modal, ada properti, ada rumah, ada kendaraan. Dan finance capital ini perlu kita butuhkan.
Apalagi dalam soal pada saat ini pengetatan luar biasa, orang butuh modal uang itu yang bisa bisa cepat cair. Jadi kalau jual udah gampang. Kenapa orang beli rumah agak lebih sulit? Karena jual rumahnya susah. Orang lebih suka saat ini, saya perhatikan, saya juga kaget loh sebenarnya ada orang-orang muda yang bilang gini, saat ini orang-orang muda lebih suka berpikir yang sudah lebih baik kontrak. Kenapa ya orang muda lebih suka kontrak? Dulu kita waktu masih muda dikasih tahu sama orang tua, beli rumah. Sekarang kontrak dulu deh. Kenapa? Karena mereka orang-orang muda butuh uang yang mudah cair. Nah, makanya sekarang orang-orang muda lebih suka beli emas. Ikut orang tua itu, beli emas. Kenapa? Karena bisa digadein, dapat uang, terus bisa ditebus. Itu cara berpikirnya saat ini. Makanya ini banyak hal yang orang-orang sekarang mulai berpikir yang berbeda daripada yang dulu. Tapi bagaimanapun juga itu modal keuangan kita. Nah, kita kembali pada firman Tuhan tadi. Jadi ayat 10, setelah Tuhan bicara pada Elia untuk pergi ke Safat, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Jadi waktu di pintu gerbang itu ada seorang janda dengan anak perempuannya, yang anak laki-lakinya, yang memang lagi kumpulkan kayu api. Saya nggak tahu bagaimana cara ininya ya. Apakah pada waktu itu Elia itu sedang duduk-duduk, ngamat-ngamati orang-orang yang lewat, mana nih ya, yang seorang janda ya, mana ya, yang Tuhan mau ya. Karena Tuhan nggak kasih fotonya loh, nggak kasih gambarannya bagaimana ini janda ini. Apakah usianya berapa, kalau rambutnya udah putih ya kita udah bisa tahu lah. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu nggak bisa tahu kita rambutnya putih apa tidak. Karena semuanya sudah pakai kerudung. Zaman dulu pakai kerudung. Kalau di Timur Tengah pakai kerudung. Kalau kita kan bisa ketahuan nih. Wah, pakai orangnya rambut putih, rambutnya pendek, oh rambutnya panjang. Tapi pada zaman itu Elia harus mengamati yang mana Tuhan. Dan pada waktu dia lihat seorang janda sedang kumpulkan kayu api, dia langsung bicara. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kalau Ibu Yeni tiba-tiba ada orang asing, nggak tahu nih, ini siapa nih orang ini. Tiba-tiba jadi di depan pintu bilang, Bu, boleh nggak saya minta minum? Ini kedua kali kan? Lihat dulu, siapa nih orang ini? Dari mana orang ini? Tapi janda ini lihatnya gini sih Bapak Ibu. Dia lihat jubah daripada Elia. Jubah seorang nabi itu beda Bapak Ibu. Nggak seperti pada umumnya. Jubah nabi itu dia pakainya sederhana, pakai jubah yang sampai ke bawah, terus ada ikat pinggang di sini, dan jubahnya itu bukan dari kulitnya ini. Jubahnya itu dari burung bulu onta. Dan itu memang bukan yang mahal. Karena memang itu ciri khas daripada nabi-nabi dalam perjanjian lama. Waktu Elia bicara, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perempuan itu mau tergerak. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kalau menurut Bapak Ibu, perempuan ini, janda ini punya karunia apa nih? Waktu minta air, dia langsung tergerak, mau ambil air. Karunia apa tadi dia tuju tadi? Suka memberi. Bagi-bagi, mau bagi-bagi.
Jadi ini karunia loh. Dia memang sudah terlatih di situ. Suka membagi. Makanya kadang-kadang ada hal yang spontan dalam diri kita yang memang kita bisa kita lakukan itu, dan akhirnya Tuhan bisa pakai karunia yang kita punya untuk memelihara hidup kita. Untuk memelihara hidup kita. Nah, waktu perempuan itu sudah melangkah mau ambil air, tiba-tiba Nabi Elia bilang, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wow, janda ini langsung pikir, air aja belum gua ambil, sekarang minta roti. Roti itu sudah sangat mahal bagi dia pada saat itu. Makanya jawabnya perempuan itu begini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Waduh. Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Pergulatan batin dalam diri janda ini. Tapi dia punya karunia apa? Memberi, membagi-bagi. Ini yang ini. Makanya itu jangan jadi pergulatan. Bagaimana dia harus memberi kepada Nabi Elia yang minta roti, sedangkan dia sendiri yang belum ada. Dia sendiri lagi buat yang terakhir ini, roti ini. Dia kumpulkan kayu api itu yang terakhir. Dan perempuan itu bilang ini, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi dia udah pasrah nih. Perempuan ini sudah pasrah. Sudahlah, bagaimana jadinya kemudian saya tidak tahu, sekarang saya ini yang terakhir kali saya makan. Dan itu betul-betul kepedihan hati daripada janda ini. Mungkin kita berpikir gini, ini Elia ini nggak tahu diri ya. Tapi bukan Elia nggak tahu diri, dia dapat firman Tuhan jelas loh. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan roti. Firman Tuhan itu begitu jelas. Tapi perempuan itu menjawabnya apa? Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi artinya gini sih Bapak Ibu. Sebenarnya janda ini sudah mendengar suara Tuhan di hati dia. Kenapa dia ingin kasih air pada Nabi Elia ini? Karena sebenarnya dia sudah dapat firman Tuhan di hatinya dia. Nggak mungkin kalau dia belum dapat. Karena dia tahu, di sini jawabnya perempuan itu begini, demi Tuhan Allahmu, Allahnya bangsa Israel, Allahnya Nabi Elia, dikatakan yang berikutnya apa? Yang hidup. Nggak seperti dewa-dewa yang disembah oleh bangsanya sendiri, yang hanya patung, yang diam, yang mati, yang nggak bisa mendengar, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Tapi perempuan ini katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Yang terus bekerja sampai saat ini. Yang memelihara orang Israel. Wah, ini iman dia loh. Makanya iman, jadi janda itu sebenarnya sudah punya karunia nubuat, bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia terus berharap pada Tuhan Allah Israel yang hidup. Allahnya bangsa Israel itu Allah yang hidup. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita begini. Walaupun kita lagi susah, tapi kita harus angkat hati kita. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau yang memelihara hidupku. Engkau yang menolong aku. Boleh saya izinkan saya untuk cerita lagi sedikit tentang pengalaman kami di RSCM. Itu seringkali kami pergi jam, saya udah bilang sama Ibu Leni, ini karena ada ganjil genap, kita harus pergi jam 5:30.
bangun jam 4:30, 5:30 harus berangkat. Walaupun masih sepi ya, RSM masih sepi karena harus bawa mobil kan. Sampai sana jam 6 kurang, ada tempat parkir. Kalau lewat jam 7, udah pasti nggak dapat parkir. Kalau di RSCM itu. Jadi kalau mau ke RSCM naik online lebih bagus. Karena nggak perlu pikir lagi parkir. Tapi kalau bawa mobil sendiri susah. Jadi udah 5:30, jam 6 kurang udah sampai sana. Jalan cukup jauh. Kurang lebih ada 700 meter, 800 meter. Sampai di sana nunggu. Pernah berapa kali nunggunya sampai di sana diputar-putar bisa sampai jam 4. Memang capek sih. Tapi kami harus saling kuatkan. Kita punya Allah yang hidup. Kita harus melalui proses ini. Jadi memang kadang-kadang kita harus, sekalipun harus melalui proses-proses yang memang tidak mudah, tapi kita harus kuatkan hati kita. Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun lagi susah. Makanya pada waktu lagi susah, angkat hati kita. Angkat hati kita untuk katakan, Tuhan, Engkau pasti pelihara aku. Engkau pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku dalam melalui proses seperti ini. Engkau sedang membawa aku untuk mengalami pertolongan-Mu, Tuhan. Engkau pasti akan melakukan banyak mujizat. Jadi kalau mujizat Tuhan itu enggak harus melalui kita dihindari dari kesukaran, kita aman-aman aja jalannya. Enggak, karena kita harus melalui proses yang memang, kalau bisa Tuhan janganlah. Dulu sebelum operasi, kami berdoa, Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak ada di tempat tidur operasi. Kenyataannya harus operasi. Terakhir kami bicara sama dokter, Dok, ini ada obatnya sih dok. Sebelum dioperasi kan. Ini ada obatnya sih dok. Dokternya bilang gini, obatnya ada. Ini satu-satunya adalah harus operasi. Karena kami sudah pikir dulu, sudah doakan supaya nggak masuk kamar operasi, nggak ada di meja operasi. Itu sampai awalnya saya bilang sama Ibu Leni, kita harus pergi ke dokter ini. Lama loh Ibu Leni mikir. 2 bulan lebih baru iya. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi melalui operasi pun juga itu mujizat. Ada mujizat. Saya tidak katakan kita harus operasi ya, bukan ya. Tapi kadang-kadang ya ada hal-hal yang kita harus lewatin. Yang kita nggak pikirkan, tapi Tuhan bekerja. Makanya kita punya Allah yang hidup. Allah yang besar. Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Nah itu yang kita imani. Walaupun kita lagi lemah, walaupun kita lagi nggak berdaya, walaupun kita lagi bingung, kok banyak orang yang tinggalkan saya. Tapi kita punya Allah yang hidup. Ini janda ini loh yang saya berpikir, kenapa Tuhan tidak kirim Nabi Elia kepada orang Israel sih? Kenapa Tuhan tidak kirim Nabi Elia ini? Ya di Yerusalem lah. Kalau dia di utara, di Samaria, sekarang ke Yerusalem aja deh. Karena Tuhan lihat iman janda ini loh, Bapak. Kerinduan janda ini. Tuhan lihat. Makanya kalau kita punya doa setiap hari, Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Tuhan lihat doa kita loh. Apalagi kalau kita doa sambil meneteskan air mata. Itu ada namanya kalau di perjanjian lama itu kirbat. Jadi kirbat itu ada kalau perempuan, kalau seorang wanita yang masih muda, biasanya gini sih Bapak Ibu. Itu kalau dia nangis, taruh di kayak gelas ukur yang kalau di lab itu ya, kayak gelas ukur kayak di lab itu, terus dia ditaruh di sini. Jadi air matanya tetes itu, turun ke kayak di kirbat itu yang kecil gitu.
Dan apa yang dia buat nanti? Itu air mata itu akan dibuat mencuci kaki suaminya. Itu gambaran pada zaman di Perjanjian Lama. Tapi dalam Wahyu, doa-doa kita yang dimana kita berseru-seru sambil menangis, sambil mencucurkan air mata, itu air matanya ditampung di surga loh Bapak Ibu. Dan itu seperti ukupan. Jadi pada suatu saat itu akan membuat goncangan dunia ini. Itu di kitab Wahyu. Makanya doa-doa kita tidak akan pernah kita sesali. Apapun yang kita doakan, mungkin kita lupa kita doakan. Tapi doa-doa kita akan diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjawabnya. Bahkan sekalipun kita sudah mati, Tuhan tetap mengingatnya. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Doakan anak-anak, cucu-cucu. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa kita tuh nggak akan Tuhan lupakan. Semua tercatat. Ada sesuatu yang akan Tuhan bergerak. Yang seringkali kita abaikan gini sih Bapak Ibu, bukan abaikan. Tapi seringkali kita gini sih. Kita nggak sadar Tuhan sedang buat percepatan. Tapi kita heran-heran, oh gini ya. Kita harus dibuat cepat juga. Karena Tuhan nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita duga kapan dia menjawabnya. Dan pada waktu dia menjawabnya, terjadi percepatan. Dan kita harus cepat. Itu cara Tuhan bekerja. Makanya kalau berdoa minta pertolongan Tuhan, siap-siap juga ikutin percepatan Tuhan. Itu hal-hal yang akan Tuhan buat. Janda ini, dia percaya bahwa Tuhan Allah Israel itu Allah yang hidup. Makanya dia berani bilang pada Elia, ini Elia nih, aku ini pergumulan ini roti terakhir, bahan makanan terakhir, dan ini yang tidak bisa ini yang harusnya setelah aku makan, aku akan mati bersama anakku ini. Tapi ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi Elia bilang, jangan takut. Makanya kalau kita lagi bergulat dalam batin kita, Tuhan tolong saya apa enggak ya? Bagaimana cara Tuhan tolong kita? Kita bergumul di situ. Kita berani katakan pada diri kita, jangan takut. Terus berani bilang, hai Andi, jangan takut. Ibu Antin juga harus bilang juga, hai Antin, jangan kamu takut. Ngomong pada diri sendiri. Ibu Yeni juga kayak gitu. Hei Yeni, jangan kamu takut. Harus katakan demikian. Harus. Apalagi kalau kita lagi khawatir. Aduh, ini pengeluaran besar. Uang tinggal segini. Mari kita katakan, hai Andi, jangan kamu khawatir. Tuhan pelihara. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan memelihara. Burung-burung pipit aja Tuhan pelihara. Apalagi diriku ini, dirimu Andi, engkau lebih berharga daripada burung pipit. Nah, itu kita katakan Bapak Ibu. Jangan takut. Nah, waktu Elia berkata demikian, perempuan ini langsung pergi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi waktu dia taat pada firman Tuhan, dia tidak dia mengendalikan ketakutannya, mengendalikan dirinya untuk mengatasi ketakutannya, maka dia lakukan apa yang Elia katakan. Perempuan itu dan
anak perempuannya tetap bisa makan. Walaupun mungkin dia bingung juga ya, ini masih ada sekali lagi makan, lihat ngintip lagi ke bawah, ke dalamnya, oh masih sedikit lagi nih. Tapi setiap kali dia ambil, ada. Setiap kali dia ambil, ada. Tempat minyaknya aja, waduh, tinggal sedikit nih. Waktu dia tuang, ada juga. Pikir sudah habis, tuang lagi, masih ada. Ini mujizat. Makanya kalaupun juga tadi yang saya awal itu katakan itu krisis ekonomi yang akan terjadi dalam dunia ini, janganlah kita takut. Berdayakanlah karunia-karunia yang ada pada kita. Berdayakanlah iman yang ada pada kita. Seperti perempuan janda ini betul-betul dia orang yang kalau boleh dikatakan dia nggak pernah masuk mendengar firman Tuhan kok. Dia baru dengar firman Tuhan itu apa yang dikatakan oleh Elia. Dia nggak pernah dengar dari apa kitab Taurat yang dibacakan di bait Allah. Tapi dia dengar firman Tuhan dari Elia saja pada waktu itu. Bapak Ibu, kadang kita nggak tahu bagaimana cara berdoa. Ada masalah baru, kita nggak tahu cara berdoanya bagaimana. Tapi berdoalah dengan bahasa kita yang kita bisa tahu. Tuhan tolonglah saya. Berdoalah dengan cara yang kita sedang alami. Tuhan tolonglah saya. Saya kok jadi takut saat ini. Wah, Tuhan dengar gak ya kalau saya bilang terus terang ini ya. Saya masih takut Tuhan. Tuhan dengar kok kejujuran hati kita. Seperti janda ini loh Bapak Ibu. Dia gak tahu bagaimana cara berdoa kepada Tuhan. Tapi dia tahu Allahnya Israel adalah Allah yang hidup. Kita gak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi kita tahu Tuhan kita pasti menolong kita. Itu yang kita imani Bapak Ibu. Makanya selama Elia ada di rumah janda itu dalam musim kekeringan, ada pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa ini memang kalau situasi yang akan terjadi di dunia ini ataupun juga di Indonesia, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan. Ini betul-betul jadi pergumulan kami dalam berdoa juga. Tuhan, ini kalau misalnya situasi ekonomi seperti yang tidak kita pernah bayangkan sebelumnya, bagaimana kita tetap bisa hidup, bagaimana kita harus bisa menghadapi situasi yang ada dan kita dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya dalam ayat 16, tepung dan dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mari kita pakai iman dan karunia. Berdayakan itu. Walaupun iman kita mungkin kecil, mungkin kita juga banyak kelemahan. Kita nggak tahu Alkitab banyak. Tapi kita punya iman kepada Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Kita pakai itu. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap bisa hidup bersama Tuhan. Amin.